video kali ini saya akan membahas tentang unit 3 yang berjudul Prinsip-prinsip perkembangan dan aplikasinya. Prinsip-prinsip perkembangan pada anak itu diantaranya ialah yang pertama ada prinsip kesatuan organis. Anak merupakan suatu kesatuan perkembangan antara fungsi yang satu dengan yang lainnya saling berpengaruh. Jadi kita tidak hanya harus meninjau pada satu perkembangan saja, kita juga perlu meninjau pada perkembangan lainnya yang saling berpengaruh. Sesuai dengan prinsip ini, maka dalam pendidikan disarankan agar pelajaran-pelajaran yang diberikan ada hubungannya antara satu bagian dengan bagian lainnya. Yang kedua yaitu prinsip tempo dan irama perkembangan. Menekankan bahwa tiap-tiap individu mempunyai tempo dan irama yang berbeda-beda di dalam perkembangannya. Yang ada yang cepat dan ada yang lambat. Mengikuti pola perkembangan yang umum dan relatif. Meskipun individu mempunyai tempo dan irama perkembangan yang berbeda-beda sesuai dengan potensinya, akan tetapi individu tersebut masih mengikuti garis perkembangan yang umum. Misal A berjalan 1 tahun, selisih sedikit, B berjalan 1,5 tahun, mungkin A lebih sehat, tetapi B masih mengikuti pola perkembangan yang umum. Sebagai konsekuensi dari prinsip ini ialah adanya pendidikan klasikal. Jadi meskipun anak-anak mempunyai perbedaan, tetapi pada tingkat usia yang sama masih mengikuti pola perkembangan yang umum. Keuntungan dari konsekuensi prinsip tersebut yaitu A. Pendidikan dapat dilaksanakan secara klasikal, B. Alat-alat yang digunakan dalam pelaksanaan pendidikan dapat relatif lama. Contohnya di taman kanak-kanak, anak siap masuk pada usia 4-5 tahun, di mana anak-anak membutuhkan alat-alat tertentu sesuai dengan perkembangannya. Dengan prinsip tersebut, maka alat-alat yang digunakan bisa relatif lama karena anak-anak tidak boleh masuk TK pada usia 3 tahun. Yang kelima adalah prinsip kematangan. Prinsip kematangan yaitu keberhasilan suatu usaha dalam mendidik bergantung pada kematangan anak. Artinya, dalam mendidik tidak boleh melebihi dari batas kemampuan kematangan anak. Keenam adalah setiap proses perkembangan anak terdapat hasrat untuk satu, yaitu mempertahankan diri. Contohnya seperti makan dan minum untuk bertahan hidup. Lalu yang kedua ada hasrat untuk mengembangkan diri. Seorang anak akan mengeksplorasi sesuatu untuk mengembangkan apa yang sudah ia miliki. Selanjutnya ada prinsip interaksi pembawaan dan lingkungan. Prinsip interaksi bawaan dan lingkungan saling berpengaruh pada perkembangan anak. Dampaknya terhadap pendidikan yaitu perlunya memberikan lingkungan pendidikan yang luas bagi anak agar bakatnya dapat berkembang. Tetapi juga diakui bahwa pengaruh pendidikan akan dibatasi oleh potensi bawaan anak. Anak juga harus diperlakukan sebagai makhluk aktif yang memiliki kehendak sendiri sehingga keinginannya harus dipupuk tanpa dibatasi oleh batasan-batasan yang baku. 7. Fungsi psikis tidak timbul secara berturut-turut tetapi secara bersamaan. Contoh, menulis surat merupakan kegiatan yang melibatkan fungsi ingatan, fungsi pikiran, fungsi perasaan, fungsi gerak, dan sebagainya. Caranya bersamaan hanya pada waktu-waktu tertentu. Salah satu fungsi yang kelihatan menonjol sehingga nampak secara berurutan. Oke, yang terakhir, materi pembelajaran ini membahas tentang perkembangan anak melalui proses diferensiasi dan integrasi, di mana dengan bertambahnya umur gerakan anak menjadi lebih teratur dan terkoordinasi. Pentingnya asuhan atau bimbingan yang sadar dalam pertumbuhan dan perkembangan anak juga ditekankan karena pengaruh luar dapat mempengaruhi perkembangan mereka. Orang tua atau pengasuh perlu menyadari bahwa pendidikan yang diberikan secara sadar dan terencana adalah kunci untuk mencapai perkembangan yang normal pada anak.